Astagfirullah. Itu mas, itu mas. Astagfirullah. Loh, ini pemirsa, ini sebenarnya dia tidak bungkuk, cuman pas dikuburkan itu nggak pas Mas Edi. Jadi seperti mengecil lubang kuburnya, dan akhirnya udah beberapa kali di ini tetap aja nggak muat Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Laslos, alhamdulillah kali ini Om Janin kembali lagi untuk menghibur Anda. Kali ini saya bersama Mas Edi ya Mas Edi. Yo. Gimana Mas kabarnya Mas? Sehat Mas? Sehat Om. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi pemirsa, ini ada suatu kisah ya. Intinya saya mendapatkan cerita dari seorang warga yang berada di sekitar sini. Dulu di desa ini, intinya dulunya sebuah rawa ya Mas Edi, sebelum jadi perumahan. Jadi cuman ada satu rumah di situ Mas Edi. Ada seorang nenek-nenek di situ yang tinggal dekat rawa, dan dia tinggal sendirian, dan rumahnya juga masih gubuk seperti pakai apa ya, bilik seperti itu Mas Edi, bambu. Dia itu membuat warung, intinya warung makanan lah seperti itu. Dan suatu ketika, karena si nenek itu mungkin sendirian pemirsa, dia itu pagi hari mau membuka warung dan menyalakan kompor. Dan setelah dia menyalakan kompor, si nenek itu keluar akan membuka warungnya tersebut. Dan ternyata api di dalam kamar itu membesar dan akhirnya kebakaran pemirsa. Dan rumahnya kebakaran Om? Kebakaran, betul. Ini warga yang cerita ke saya. Jadi setelah kebakaran itu si nenek itu masuk ke dalam pemirsa. Jadi ingin menyelamatkan mungkin hartanya yang dia punya, tapi ternyata karena sudah terlalu banyak api dan juga asap, di sini itu nggak kuat, dia sempat tersambar oleh api. Akhirnya dia rubuh di situ dan akhirnya meninggal Mas Edi. Jadi setelah itu lama kelamaan jadi rawa tersebut, dan termasuk rumah gubuk si nenek tersebut terkena gusur. Nah, akhirnya di situ dibikinlah sebuah intinya perumahan di tempat itu. Dan setelah terjadi perumahan tersebut, ada satu keluarga yang datang ke tempat ini, intinya ingin membeli perumahan tersebut, dan pas yang dibeli itu pas bekas rumahnya si nenek tersebut. Dan sebenarnya yang membeli rumah tersebut Mas Edi, dia itu sebenarnya orang biasa ya, intinya enggak terlalu kaya, intinya orang ya miskin lah, yang sederhana gitu ya. yang sederhana. Cuman setelah membeli rumah tersebut, selang beberapa bulan itu cepat sekali Mas Edi, dia menjadi kaya raya Mas Edi. Kok bisa begitu? Nah, itu dia Mas Edi, saya juga heran. Tetapi di rumah tersebut sering terdengar suara orang berantem Mas Edi. Jadi seperti suami istri itu berantem Mas Edi, sering berantem, itu sering cekcok. Jadi rumah itu seperti panas banget Mas Edi. Dan selang beberapa bulan terdengar lagi seperti ada yang nangis ya, seperti orang cekcok begitu Mas Edi, memang menangis. Dan satu warga yang mendatangi rumah tersebut karena mendengar keributan ya, menangis, mendatangi tempat, ternyata suaminya itu meninggal Mas Edi. Dan katanya meninggalnya itu nggak wajar Mas Edi. Jadi nggak sakit nggak apa, tiba-tiba dia itu meregang nyawa seperti sakaratul maut. Mungkin ada serangan jantung kali Om? Padahal nggak itu Mas Edi, nggak ada sama sekali. Oh, ada Intinya gitu, gejala serangan jantung atau penyakit apa. Itu sakaratul maut itu tiba-tiba Mas Edi, langsung, dan kulitnya itu seperti menghitam Mas Edi. Oh, aneh banget Om. Ya, dan setelah dikuburkan itu, kuburannya itu nggak ini Mas Edi, jadi nggak bisa pas gitu Mas Edi, selalu kurang. Padahal kan orang itu mungkin ya agak tinggi juga sih, jadi kalau dimasukin itu nggak muat Mas Edi, jadi terpaksa ditekuk, kuburannya ditekuk. Nah, selang beberapa mungkin bulan itu
istrinya seperti orang gila Mas Edi. Jadi dia sering manggil-manggil, tolong kembalikan suami saya, perjanjiannya kan kami berdua yang intinya bareng-bareng ini. Nggak tahu itu perjanjian apa, saya juga kurang tahu pemirsa. Jadi kita ternyata si istrinya itu sering menghilang dari rumah Mas Edi, dan anaknya sering menemukannya di daerah sini. Ini termasuk tanahnya dia juga Mas Edi, di area sini. Dan saya penasaran pemirsa, ingin tahu sebenarnya. Dan ini belum lama Mas Edi katanya ditemukan di tempat ini itu istrinya yang gila itu Mas Edi. Jadi saya ingin tahu sebenarnya ada apa di tempat ini pemirsa. Kita akan lakukan penelusuran di tempat ini. Mas Edi sudah siap Mas Edi? Siap Om, yaudah Om, kita cari sekarang Om. Kita langsung aja Mas Edi. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya seperti nanjak ya Om. Iya Mas Edi, hati-hati Mas Edi, ini licin. Ya Om, jadi Cari yang agak pinggir Mas Edi. Mungkin luas sana Mas Edi nggak terlalu licin. Terus ini bisa emang nggak licin ini Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mas. Tadi saya melihat seperti ada yang berkelewat Mas Edi. Sempat saya kaget dia muncul tiba-tiba di tempat ini. Assalamualaikum. Tapi cepat banget menghilangnya Mas Edi. Assalamualaikum. Jadi pemirsa, kita sama Mas Edi harus cepat-cepat Mas Edi. Ya, kita cari Mas Edi. Tadi saya melihat dia berkelebat di tempat ini. Kita ada yang berkelebat. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo Mas, Mas. Astagfirullah. Itu Mas. Itu Mas. Astagfirullah. Loh. Ini pemirsa bisa dilihat. Ini mukanya seperti gosong ya Mas Edi ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Siapa kamu? Astagfirullah. Ternyata dia yang betul masih dia yang mempunyai tanah di sini Mas Edi. Kenapa kamu sampai seperti ini? Dan muka kamu sampai gosong seperti itu? oh dia bungkuk Om. Ini bungkuk Mas Edi. Kok kamu bisa bungkuk seperti ini? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Jadi seperti yang saya bilang Mas Edi, ini sebenarnya dia tidak bungkuk, cuman pas dikuburkan itu nggak pas Mas Edi. Jadi seperti mengecil lubang kuburnya, dan akhirnya udah beberapa kali di ini tetap aja nggak muat Mas Edi, dan jadi dia terpaksa ditekuk waktu penguburannya. Astagfirullahaladzim. Dan saya juga mendapatkan kabar dari warga juga, katanya ada sebuah keluarga intinya yang cepat sekali kaya. Apa itu benar kamu? Apa yang kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Benar Mas Edi, ternyata orang ini yang melakukan intinya perjanjian Mas Edi, sebuah perjanjian. Dan itu yang gila itu Mas Edi, istrinya dia ini Mas Edi. Oh istrinya ini Om. Iya istrinya ini, orang ini. Kenapa? Dibebaskan gimana? Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya dia ini apa Mas Edi ya? Matinya itu karena ulah dia sendiri Mas Edi. Karena melakukan sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu sebenarnya berdua sama istrinya. Makanya dia meninggal, istrinya belum meninggal, istrinya menjadi gila. Tolong kembalikan suami saya. Perjanjiannya kan berdua katanya begitu Mas Edi. Ternyata dia melakukan perjanjian ininya pesugihan seperti itu. Sama siapa kamu melakukan pesugihan tersebut? Sama siapa? Siluman, setan, apa? Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, Denny membeli rumah ya, yaitu rumahnya itu bekas rumah nenek tersebut Mas Edi.
dan sering nenek itu muncul di situ Mas Edi. Dan mereka nggak mau pergi dari tempat itu, dan ternyata sama si nenek tersebut, dia ini dikasih ini Mas Edi, seperti dibujuk, kamu boleh di sini, tapi kamu akan cepat kaya, tanpa harus melakukan perjanjian dengan si nenek tersebut. Dan makanya mereka melakukan perjanjian pemirsa dengan nenek tersebut, dan itu ininya tumbalnya mereka sendiri Mas Edi. Oh, tumbalnya mereka om, jadi om. Betul. Jadi sebenarnya berdua Mas Edi yang akan meninggal, cuman ini yang meninggal cuman suaminya doang Mas Edi, dan ternyata istrinya menjadi gila. Makanya dari itu dia itu kaya raya dengan cepat, mungkin beberapa bulan, cuman beberapa bulan ya dia menjadi kaya raya. Tapi di dalam rumah tersebut jadi selalu terdengar suara seperti berantem Mas Edi. Jadi nggak ada ketenangan di dalam rumah tersebut, cuman terdengarnya ribut, dan akhirnya mungkin udah nyampe batas perjanjian, jadi dia ini meninggal. Jadi makanya mukanya sampai mungkin semuanya digosong pemirsa, itu mungkin perjanjian sama nenek-nenek tersebut, karena nenek tersebut dulunya meninggal terbakar, jadi gosong semua. Pantesan itu Dan memakai hitam banget ya om. iya, dan memakai baju seperti ini Mas Edi katanya, jadi semua kecoklatan pemirsa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Jadi kamu ingin bebas, ingin terlepas dari tangan-tangan nenek tersebut. Astagfirullahaladzim. Ini kan sudah perjanjian kamu. Susah bagi saya untuk menolong kamu. Astagfirullahaladzim. Karena ini sudah perjanjian, dan istri kamu juga sekarang gila, ditinggalkan pergi sama kamu, dan mungkin juga ada campur tangan dari si nenek tersebut juga Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Dulunya perjanjian seperti apa yang kamu lakukan? Astagfirullah. Jadi ya itu pemirsa, mereka ini melakukan, intinya mungkin ingin cepat kaya, dan sering didatangin sosok si nenek tersebut, dan akhirnya mereka melakukan perjanjian. Mereka bisa kaya, tapi setelah mereka kaya raya, nggak lama mereka akan jadi tumbalnya juga. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Jadi pemirsa, sebenarnya dia ini dibawa pemirsa, jadi seperti ada yang membawa, bahkan menaiki kuda, seorang kakek-kakek yang membawanya. Jadi seperti membawa kuda, dan seperti dibawa ke sebuah gua seperti itu. Astagfirullah. Mungkin dulunya kan bekas rawa ya pemirsa, itu tempat yang rumahnya dia ini, nenek tersebut. Dan katanya di situ ada sebuah gua. La ilaha illallah. Ya saya akan coba untuk membantu kamu, tapi berhasil dan enggaknya saya intinya nggak berjanji sama kamu ya. Astagfirullah. Jadi kamu di sana diikat, nggak bisa ngapa-ngapain. Astagfirullah, makanya kepalanya diikat seperti itu pemirsa. Lihat, hitam, legam. Kasian sekali om. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya ingin melihat kakinya Mas Edi seperti apa. Apa benar-benar gosong semua Mas Edi? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ternyata benar Mas Edi, gosong semua Mas Edi, Hitam semua om. hitam semua, jadi seperti mengelepus seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi dia ini merasakan seperti apa ya, seperti nenek-nenek itu rasakan Mas Edi, kepanasan, panas, Seperti kebakar gitu ya om. seperti kebakar. La ilaha illallah. Kenapa? Astagfirullah, harus nolong istrinya juga Mas Edi katanya, karena istrinya gila juga, harus kita tolong katanya Mas Edi. Dia minta tolong ke kita. Insya Allah saya akan coba untuk menolong
istri kamu, dan mungkin bisa, kalau bisa mungkin saya akan datangin di mana tempat kamu intinya disekap sama nenek itu tersebut, Mas Edi. Mungkin tahu enggak Mas Edi ya, karena itu alam gaib pemirsa. Iya om. Baik, saya akan coba mendoakan kamu agar mungkin meringankan beban yang dia rasakan juga Mas Edi, rasa panas yang dia rasakan. Astagfirullahaladzim, karena sama aja dia mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mas Edi ya, Belum. karena dia melakukan pesugihan, dia dengan cara intinya ingin kaya tapi dengan cara instan, nggak mau bekerja keras. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi bantu doa juga Mas Edi ya. Siap om. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wala quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya tragis sekali Mas Edi ya. Jadi pemirsa, sebenarnya kita manusia selama kita masih mungkin diberi napas, masih bisa bergerak, berapa, lebih baik kita mencari kerjaan yang halal ya Mas Edi ya. Betul om. Dan banyak sekali sebenarnya, kalau ingin tahu, ini cuma satu ini ya Mas Edi ya, orang tersebut jadi tumbal ataupun itu enggak, ada satu cara Mas Edi. Gimana om? Jadi yang mau melihat, dia itu harus naik ke pohon Mas Edi ya, dengan telanjang Mas Edi, jangan memakai baju, jangan memakai celana. Dan bisa dilihat mungkin waktu memandikan apa gimana ya Mas Edi ya, dia harus naik ke atas pohon, dia ngeliat ke bawah misalnya yang mungkin lagi dimandikan, apa yang akan terjadi. Itu biasanya kalau mungkin memang dia dijadikan tumbal, itu mayat itu akan berubah Mas Edi, jadi bukan manusia, jadi seperti gedebuk pisang Mas Edi. Itu ya om. Betul sekali. Dan juga mungkin kan banyak sekali ya orang-orang yang mungkin inbox apa DM ke saya, mereka sangat ingin tahu, ingin ngerti, ingin bisa melihat sosok-sosok gaib, dan mereka ingin bukan mata batinnya. Lebih baik jangan Mas Edi, karena setelah dibuka mata batin tersebut susah sekali untuk ditutup kembali. Jadi kalau ingin menginginkan, benar-benar ingin, mental kalian sudah kuat, jadi seperti ada beberapa cara yang lebih mudah Mas Edi, tanpa mungkin membuka mata batin. Satu, dengan cara menggunakan ceker ayam ya Mas Edi. Tahu ceker ayam kan Mas Edi? Iya om. Itu biasanya digantung dan taruh di tempat yang angker, tengah mungkin jam 12 malam. Itu akan kamu lihat. Biasanya itu kuntilanak yang akan datang Mas Edi memakan ceker tersebut karena membau amis. Dan biasanya setelah dimakan sama kuntilanak itu ceker itu akan berubah menjadi hitam. Dan kedua, ada lagi Mas Edi yang kedua, Apa lagi om? tanah kuburan. Diapain om tanah kuburannya om? Kalau mungkin ada seseorang yang meninggal, itu dukun atau paranormal Mas Edi, intinya mempunyai ilmu hitam, diambil segenggam ya tanah kuburannya dan diusapkan ke mata Mas Edi. 3 kali diusap ke mata gini. Tapi ingat, tanah kuburan itu jangan sampai tercecer di rumah Anda, karena kalau tercecer itu biasanya akan datang Mas Edi ke rumah, dia akan selalu mengganggu. Itu harusnya bekasnya itu harus dibuang kembali ke kuburannya Mas Edi. Kalau kalian ingin melihat itu biasanya jam 12 ke atas Mas Edi, tengah malam. Saya nggak berani lah om. Dan ada juga, ada lagi dengan cara di mana tempat angker kita melihat tadi sini Mas Edi, di antara kaki kita ngecelebuk gini, kita lihat ke belakang. Kalau mungkin tempat itu angker memang ada, pasti akan kelihatan Mas Edi. Sebenarnya banyak Mas Edi cara-cara yang mudah, yang kalau ingin kalian bisa melihat hal-hal gaib seperti itu. Jadi sekali lagi, saya Om Janim cuman memberikan saran untuk kalian. Ya kan, kalau bukan batin itu sangat berbahaya, jadi janganlah. Lebih baik kita perdalam ilmu agama kita Mas Edi ya.
Jadi mendekatkan diri sama yang kuasa. Jadi, saya Om Janim sama Sedi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Terus ini kita mau cari ibu itu apa? Balik lagi Om? Ya, mungkin ntar kita ke desa Mas Edi. Bisa dulu Om? Desa dulu kita cari ibu-ibu tersebut. Ya, mudah-mudahan kita bisa, ya sebelum memang ibu-ibu tersebut diambil sama nenek-nenek tersebut jadi tumbal juga, mudah-mudahan kita bisa menggagalkannya Mas Edi, Iya sih Om. bisa mengobatinya. Ayo Mas. Iya Om, kita ke desa lagi Om. Astagfirullahaladzim.